Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kepada yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memandu jalannya presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Dinda Angelika, selaku moderator, dan ada teman saya, Intan Mistiani, Ludia Firjana, Elvan Deni, Ahmad Geo, Tri Bintang, dan yang terakhir Istiqomah. Kelompok kami mengambil mini riset dengan judul model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Intan. Kepada beliau saya persilahkan. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengkerucut pada tujuan khusus. Menurut Trianto, model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Selanjutnya, pengertian pola interaksi. Apa sih itu interaksi? Interaksi adalah hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang dengan perseorangan, antara kelompok dengan kelompok manusia, maupun antara orang perseorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu. Aktivitas semacam saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, bahkan mungkin berkelahi, merupakan bentuk atau pola interaksi. Pola interaksi yang dapat terjadi pada setiap jenis kegiatan tidak selalu sama dengan yang digambarkan. Antara lain sebagai berikut. Poin pertama, A. Pola interaksi perseorangan atau pola inverse, yaitu menekankan pada komunikasi antar siswa dalam memanfaatkan sumber belajar. Contohnya seperti membaca, mengerjakan tugas individu, dan observasi. Poin kedua, B. Interaksi pasangan atau pola impasse, yaitu menekankan pada interaksi siswa secara pasangan dalam memanfaatkan sumber belajar dan kerjasama antara siswa. Contohnya seperti berunding untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara klasikal atau berlatih menggunakan peralatan tertentu. Poin ketiga, C. Pola interaksi kelompok kecil, yaitu menekankan pada partisipasi dan intensitas belajar siswa secara individual dan kelompok dalam memanfaatkan sumber belajar. Contohnya itu seperti diskusi, melakukan observasi atau percobaan, dan membuat laporan. Poin keempat, D. Pola interaksi kelompok besar, yaitu menekankan pada partisipasi siswa dalam kelompok besar melalui komunikasi antar individu dalam kelompok, kerjasama kelompok, dan kompetisi sehat antara kelompok. Poin kelima, pola interaksi klasikal atau pola in-class, menekankan pada layanan belajar terhadap kelompok siswa di bawah kendali langsung guru atau kerjasama kelompok kelas dan pemanfaatan sumber belajar lintas kelas. Contohnya itu seperti mendengarkan informasi, demonstrasi suatu percobaan, menyajikan permainan drama. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Intan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lydia. Kepada Lydia saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya adalah model interaksi kelas rangkap dalam PKR yang ideal. Di dalam model interaksi pembelajaran kelas rangkap,
Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses belajar arahan sendiri atau disebut dengan PBAS, dan proses belajar melalui kerjasama atau disebut dengan PBMKS. Proses belajar arahan sendiri itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada penyeleksian. Bentuk kegiatan dari penyeleksian ini adalah yang pertama menemukan informasi esensial, yang kedua membuat catatan tentang hal penting, yang ketiga mengeksplorasi ide pokok. Yang kedua ada pemahaman. Bentuk dari pemahaman ini adalah yang pertama melihat bahan lebih awal, yang kedua menggunakan isyarat kontekstual, yang ketiga mencari sumber bahan. Dan yang ketiga ada penguatan ingatan. Bentuk dari penguatan ingatan ini adalah yang pertama mengkaji ulang bahan, yang kedua mengingat butir penting, yang ketiga mengetes sendiri. Yang keempat ada penjabaran lanjutan. Bentuk dari penjabaran lanjutan ini adalah yang pertama bertanya pada diri sendiri, yang kedua membuat citra sendiri, yang ketiga menarik analogi dan metafora. Yang kelima ada mengintegrasikan. Bentuk dari mengintegrasikan ini adalah yang pertama mengungkapkan sendiri, yang kedua membuat ilustrasi atau diagram, yang ketiga menggunakan bahan sumber, yang keempat mengkaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki, yang kelima menjawab permasalahan sendiri, dan yang keenam ada pemantauan. Bentuk dari pemantauan ini adalah yang pertama mengecek apa yang telah dikuasai, yang kedua menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Inti dari belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar diri dalam diri. Belajar dari dalam diri tanpa menunggu datangnya tugas atau perintah dari orang lain. Model ini juga diterapkan di SD. Dalam model ini, peran guru benar-benar sebagai pengarah dan pemberi kemudahan belajar siswa. Guru PKR bertugas untuk memelihara keberlangsungan kegiatan tersebut. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Itu dia materi yang telah disampaikan oleh Lydia. Kita dengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Evan. Kepada beliau, saya persilakan. Selanjutnya yaitu proses belajar kerjasama atau PBMKS. Terdapat beberapa model dalam proses belajar kerjasama atau PBMKS, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu olah pikir sejoli atau OPS. Model ini mempunyai langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, siswa menyimak pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketiga, guru memberi isyarat agar siswa secara berpasangan dengan siswa lain yang duduk di sampingnya untuk mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkan sendiri. Yang keempat, setiap pasangan diminta untuk merumuskan jawaban yang disepakati berdua. Yang kelima, masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi kelas yang dibimbing guru. Waktu untuk mengerjakan setiap tahap diatur oleh guru. Model ini memiliki tujuan membina kerjasama dan komunikasi sosial. Yang kedua yaitu olah pikir berebut atau OPB. Model ini mempunyai langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru mengajukan pertanyaan yang meminta banyak jawaban. Yang kedua, siswa secara perseorangan berpikir dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan. Tujuan dari model ini bukanlah untuk mendapatkan suatu kesimpulan, tetapi untuk melibatkan sebanyak-banyaknya siswa dalam menggali sebanyak-banyaknya pendapat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Evan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gil. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsultasi intrakelompok atau KIK. Model ini mempunyai langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. 1. Siswa diminta menyiapkan alat tulis. Semua pena disimpan di tengah meja setiap kelompok. Kedua, seorang siswa pada setiap kelompok diminta membacakan pertanyaan pertama
dan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru. Ketiga, semua siswa mencari jawaban dari buku yang tersedia atau dari hasil diskusi kelompok. Yang keempat, siswa yang duduk di sebelah kiri pembaca pertanyaan pada setiap kelompok ditugaskan untuk mengecek apakah setiap siswa-siswa dalam kelompok mengerti maksud pertanyaan dan menyepakati jawabannya. Yang kelima, bila telah dicapai kesepakatan mengenai jawaban atau pertanyaan itu, siswa mengambil pena masing-masing dan menuliskan jawaban dengan kata-katanya sendiri pada buku catatan masing-masing. Yang keenam, selanjutnya, dengan mengikuti urutan langkah 1 sampai 5, siswa meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya sampai setiap siswa dalam kelompok mendapat giliran membacakan pertanyaan dan mengecek jawaban kelompok. Tujuan model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling berbagi ide dan membuat kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Selanjutnya adalah tutorial teman sebaya atau TTS. Model ini mempunyai langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, pilihlah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, berikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Yang ketiga, guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. Yang keempat, berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar baik anak yang membantu maupun yang dibantu merasa senang. Model ini juga dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Hal yang perlu diperhatikan untuk program keberhasilan tutorial ini antara lain sebagai berikut. 1. Mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai. Yang kedua, jelaskan tujuan itu kepada seluruh kelas. Yang ketiga, siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai. Yang keempat, gunakanlah cara yang praktis. Yang kelima, hindari kegiatan pengulangan yang telah dilakukan guru. Yang keenam, pastikan kegiatan tutorial pada keterampilan pikiran yang diminta di kelas. Siswa berikan latihan singkat mengenai yang akan dilakukan tutor. Yang ketujuh, lakukanlah pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui tutorial. Dalam pemantauan tutor sebaya, guru sebagai manusia yang akan dimintakan keterangan, petunjuk, dan sarannya oleh siswa yang ditugasi sebagai tutor sebaya. Selanjutnya adalah tutorial lintas kelas atau TLK. Model ini mempunyai langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, pilihlah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di kelas di atasnya. Kedua, berikanlah tugas khusus untuk membantu siswa adik kelasnya. Yang ketiga, guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. Yang keempat, berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar baik siswa yang membantu dan yang merasa dibantu senang. Model ini digunakan secara lintas kelas. Siswa kelas yang lebih tinggi, misalnya siswa kelas 6 yang pandai, ditugas untuk membantu kelompok siswa kelas di bawahnya. Langsung saja kita ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Tribintang. Kepada beliau saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu diskusi meja bundar. Diskusi meja bundar itu sendiri bagaimana mengatur siswa dalam kelompok diskusi dapat saling melihat satu dengan yang lain. Langkah-langkah dalam pelaksanaan model ini yaitu siswa dibagi ke dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang. Yang kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. Ketiga, selembar kertas diedarkan dalam setiap kelompok. Secara bergilir, setiap siswa dalam kelompok itu menuliskan jawaban terhadap pertanyaan menurut pendapatnya sendiri. Yang terakhir itu secara bersamaan mendiskusikan jawaban yang berbeda dengan arahan guru. Tujuan model ini ialah mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini mirip dengan model OPB, hanya dalam model OPB jawaban siswa disampaikan secara lisan.
Yang selanjutnya itu tugas diskusi resistasi atau TDR. Model ini mempunyai langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, pemberian tugas dari guru, yang kedua pelaksanaan diskusi kelompok siswa, dan ketiga pelaporan hasil diskusi siswa. Model ini kombinasi dari model pemberian tugas dan diskusi. Tujuan model ini tertuju pada pengembangan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerja sama. Dalam model ini, guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Yang terakhir yaitu aktivitas tugas tertutup atau ATTU dan aktivitas tugas terbuka ATTA. Model ATTU dan ATTA merupakan model pemberian tugas, tidak memiliki langkah khusus karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Tugas tertutup berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam. Model ini digunakan untuk berbagai studi. Dalam kelas PKR, model ini lebih tepat digunakan di kelas 4 ke atas atau kelas tinggi. Peran guru dalam model ini sebagai narasumber dan manajer kelas. Tujuan model ini adalah melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara tertulis. Terima kasih untuk Saudara Bintang. Masih ada materi terakhir yang akan disampaikan oleh Istiqomah. Kepada Saudari Istiqomah, saya persilahkan. Selanjutnya, bagaimana memelihara suasana belajar dalam PKR? Yang membedakan kelas PKR dari kelas lain dalam hal keserbagandaan. Yang dimaksud dengan keserbagandaan di sini adalah yang pertama, kelompok siswa dari kelas atau lebih. Yang kedua, satu atau lebih dari satu mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, satu atau lebih dari satu topik yang dibahas. Yang keempat, satu atau lebih dari satu model pembelajaran yang digunakan. Yang terakhir, satu atau lebih dari satu ruangan belajar yang dipakai, waktu yang bersamaan dihadapi, serta dikelola hanya oleh satu orang guru. Sehingga guru harus menangani serba aneka atas aneka ragam hal pada suatu saat oleh seorang diri. Menghadapi keadaan seperti itu sebagai seorang guru dituntut untuk dapat yang pertama, memelihara disiplin kelas untuk memungkinkan setiap siswa selalu berada dalam tugas belajarnya dan tidak mengganggu siswa lainnya. Yang kedua, menciptakan dan memelihara suasana kelas yang menarik, artinya siswa dan guru merasa betah dan menyenangkan, artinya siswa dan guru tidak merasa bosan melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, selalu sadar dan merasa terikat oleh tujuan belajar yang telah dirumuskan dengan tepat, berani mengambil keputusan transaksional, yakni keputusan yang diambil pada saat berlangsungnya pembelajaran demi mencapai hasil belajar siswa yang setinggi-tingginya. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap merupakan suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruang kelas atau lebih, dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung arti bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan yang berbeda-beda. Penyusunan jadwal harian pada kelas PKR harus mempertimbangkan beberapa kelas yang dirangkap, berupa mata pelajaran yang akan diajarkan, topik-topik apa saja yang akan dibahas, dan format pembelajaran yang mana yang akan digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.